Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mungkin ini adalah ibadah kita di mana Bapak Gembala yang kita kasih tidak bersama dengan kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang kita kasih, Bapak Gembala kita hari ini ada bersama Bapa di surga. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hanya dekat kepada Allah saja kita merasakan ketenangan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah pagi. Satu pujian kita naikkan, hanya dekat Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, hanya dekat kepada Allah saja ada ketenangan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Hanya rasa tenang hati, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku bersama
Engkau akan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk menjalani setiap hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh percaya Engkau ada bersama dengan kami pada saat pagi hari. Kami siap memuji besarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami puji. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Kami akan mulai kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan sidang jemaat. Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Satu pujian yang kita nyanyikan, datanglah kebaikan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saja yang dapat menolong menguatkan setiap kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan tanah kita yang terbaik. Kita berdoa bersama, biarlah firman Tuhan yang sebentar membentangkan hamba boleh membawa kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Satu pujian kita naikkan, Bapa Kau setia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kau adalah Bapa setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, Kau setia.
Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Bahkan Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami dengarkan itu boleh menyenangkan hatimu Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapanmu pada saat pagi hari ini. Kami akan terima firman Tuhan. Kami akan mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Biarlah sebentar firman yang kami bentangkan boleh membawa kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersama-sama berdoa bagi hamba-Mu Tuhan. Biar urapan daripada-Mu turun ke atas Tuhan. Kami akan duduk di bersama firman hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita semua jemaat GPD Narwastu Bima, bahkan setiap orang percaya yang melihat tayangan ibadah online ini ada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Doa kami, harapan kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Mari buka setiap hati kita. Biarkan firman itu masuk dan bekerja di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap hati kita, dan imanilah bahwa firman Tuhan itu akan semakin meneguhkan setiap iman kita di hari-hari ini. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa walaupun saat-saat ini kita masih beribadah secara online, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti ada. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita. Sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing bisa membuka Alkitab saudara, dan kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Sekali lagi dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Mungkin kita bisa membaca bersama-sama ayat ini dari rumah kita masing-masing pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu
karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema upah di balik ketekunan kita. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema upah di balik ketekunan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita masih ada di dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, saya percaya bahwa kita harus memperjuangkan hidup kita untuk bisa tetap bertahan, untuk bisa tetap hidup, saudara, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga-keluarga yang ada di sekeliling kita. Begitupun di dalam setiap kehidupan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kesetiaan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan pelayanan kita kepada Tuhan, pada akhirnya kita semua akan menerima upah daripada Tuhan. Asalkan kita mau melakukan semua itu dengan ketekunan, dengan tekun, dengan setia kita melakukan semuanya itu. Saudaraku, di dalam konsep dunia, hanya orang-orang yang bertekun dalam pekerjaan, di dalam usahanya, dalam hal apapun, yang pada akhirnya akan menikmati kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak, kehidupan yang baik-baik saja secara materi. Dan itu merupakan upah atau buah dari kerja keras mereka selama mereka hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya bahwa setiap kita orang percaya, setiap kita anak-anak Tuhan, kerinduan kita dan tujuan terakhir kita adalah upah dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, upah dari dunia itu sifatnya sementara. Pada suatu saat akan habis dan tidak bisa dinikmati selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, saudara, upah dari Tuhan untuk setiap orang percaya adalah perlindungan, adalah pemeliharaan, adalah kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Dan pada akhirnya, saudara, ketika tiba saatnya kita kembali ke pangkuan Bapa, upah yang akan kita terima sifatnya kekal selama-lamanya, tak terbatas oleh waktu, saudara. Dan upah yang kita terima dari Tuhan adalah mahkota keselamatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sempat disampaikan oleh pendeta muda Ferry tadi pada mengawali pujian tadi, tentang Bapak Gembala kita, saudara, yang beberapa hari yang lalu telah kembali ke pangkuan Bapa. Saya percaya apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Bapak Gembala selama beliau hidup, pastilah upah dari Tuhan adalah mahkota kehidupan. Bapak Gembala akan menerima mahkota kehidupan, saudara, karena selama dia hidup, dia sudah melakukan hal-hal
yang berkenan kepada Tuhan. Dia sudah melakukan kesetiaan, dia sudah melakukan ketekunan, pengiringan dan pelayanan dari Bapak Gembala. Selama masih diberikan kesempatan, dia hidup di dalam dunia ini benar-benar luar biasa di pemandangan mata kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama beliau melayani di Bima, saudara, Bapak Gembala sudah meninggalkan kesan yang begitu luar biasa bagi saya dan bagi saudara sidang jemaat GPDI Narwastu Bima. Dan kita harus yakin bahwa Bapak Gembala sudah ada di pangkuan Bapa kita di sorga dan sudah mendapat mahkota kehidupan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia tidak bisa menjamin kehidupan kita, tetapi Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, bisa memberikan jaminan kehidupan kepada saya dan kepada saudara. Dan itu sifatnya kekal, saudara, sampai selama-lamanya, tak terbatas oleh waktu, saudara. Itulah yang akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, karena itu adalah jaminan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang sudah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menerima dan memperoleh upah yang kekal dari Tuhan itu. Hal yang pertama, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-35, saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Firman Allah berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang harus kita lakukan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa mari hiduplah dengan iman. Ini hal yang pertama, saudara. Hiduplah dengan iman. Di dalam ayat yang ke-35 ini jelas mengatakan, saudara, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang benar-benar sulit, saudara. Benar-benar membuat kita menjadi khawatir, saudara. Bukan hanya soal kehidupan jasmani kita, tetapi juga berbicara tentang kehidupan kerohanian kita. Kehidupan jasmani kita sekarang ini, saudara, diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi, saudara. Kesusahan-kesusahan yang terjadi. Dan saudara tahu, dan kita tahu bersama bahwa perekonomian sekarang ini, saudara, adalah perekonomian yang sedang menurun, bahkan semakin memburuk, saudara. Kesulitan kehidupan yang semakin terasa, saudara. Banyak orang yang tidak bisa bekerja dan bahkan tidak bisa berusaha, saudara. Terjadi PHK di mana-mana. Kesulitan hidup di mana-mana, saudara. Dunia mengalami kesusahan secara global, saudara. Bukan hanya di daerah-daerah yang ada di luar sana, di negara-negara luar sana, tetapi di Indonesia terjadi kesulitan-kesulitan yang besar akibat dari virus corona yang terjadi beberapa waktu ini, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal kerohanian pun kita mengalami masalah, saudara. Kita mengalami kesulitan. Ada banyak gereja-gereja yang sampai saat ini belum bisa beribadah seperti biasa mereka beribadah. Seperti juga kita
yang kita alami di dalam gereja kita, di dalam jemaat kita. Sampai saat ini kita belum bisa beribadah seperti di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, saudara. Karena keadaan, saudara, karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kalaupun ada gereja-gereja yang sudah mulai beribadah, saudara, tapi tingkat kehadiran jemaat itu masih sedikit. Saudara, bisa saja, saudara, sedikit banyaknya itu mempengaruhi kerohanian dari jemaat sekarang ini. Dan kalau mau jujur, saudara, ketika kita beribadah secara online seperti ini, dan ketika kita beribadah datang berkumpul di dalam gereja, saudara, itu sangat berbeda, saudara. Sangat terasa berbeda, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat kita lakukan dalam kondisi seperti ini, saudara, selain kita tetap hanya mau berharap kepada Tuhan supaya kondisi seperti ini dipulihkan oleh Tuhan, kembali seperti semula. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia datang mengingatkan setiap kita di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Di dalam situasi yang serba sulit seperti ini, iman kita tetap harus pada posisi yang kuat, saudara. Tetap teguh, biar kita tetap hidup dengan iman, saudara, untuk menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini. Karena ketika kita hidup dengan iman kita, saudara, iman kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu melewati kesulitan yang ada di hadapan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada satu contoh di mana seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya itu tidak mudah. Dialah Ayub, saudara. Kita dapat mencontohi kehidupan, keteladanan dari Ayub, saudara. Dia mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan ini, saudara, menjadi teladan bagi saya dan bagi saudara. Kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan iman yang teguh, saudara, Ayub menjadi kesaksian bagi saya dan saudara. Lewat kehidupan Ayub, saudara, pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub dengan luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub menjadi contoh bagi saya dan bagi saudara. Bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun itu, saudara. Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang setiap kehidupan kita. Karena kalau ada tangan Tuhan yang menopang setiap tangan kehidupan kita, maka kita akan kuat, kita akan mampu untuk melangkah di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi saat-saat ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperoleh upah dari Tuhan, mari kita baca di dalam ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita adalah jangan pernah melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan pernah melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan keyakinan kita, saudara, keyakinan akan pertolongan Tuhan itu selalu menjadi pegangan. Selalu menjadi pegangan bagi saya dan bagi saudara untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan hari-hari ini, yang penuh dengan masalah hari-hari ini, yang penuh dengan cobaan hari-hari ini. Keyakinan akan pertolongan Tuhan itu yang menjadi pegangan bagi saya dan bagi saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub, Daud, Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah tokoh-tokoh Alkitab yang mampu memegang keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan sanggup menolong mereka, saudara. Itu menjadi keyakinan mereka. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan pernah melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan. Keyakinan kita akan pertolongan Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan turun tangan menolong saya dan menolong saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah menolong kita di hari-hari yang lalu, maka Tuhan akan menolong kita hari ini. Tuhan akan menolong kita besok. Dan seterusnya, Tuhan akan tetap menolong setiap kehidupan kita. Asalkan kita mau berharap, berpegang hanya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, satu ayat yang tidak asing bagi saya dan saudara, akan saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sangat terbukti, saudara. Pertolongan-pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sudah terbukti semuanya. Dan kalau kita ada sampai saat ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, itu bukti pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting dalam setiap kehidupan kita, mari tetap berpegang kepada Tuhan. Tetap yakin akan kemahakuasaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Allah mampu melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita menerima upah yang kekal dari Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-38 dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Firman Allah berkata, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga atau hal yang terakhir, menurut kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini adalah
Jangan pernah kita mengundurkan diri dari Tuhan. Jangan pernah kita mengundurkan diri dari Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan saat-saat ini, saudara, untuk tetap ada di dalam Tuhan. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupan saya dan kehidupan saudara. Keluarga bisa menolong, saudara. Orang lain bisa menolong, tapi mereka terbatas, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bukan hanya untuk sekarang ini, saudara, tetapi sebagai orang percaya, kita menyadari dan mengetahui bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan, saudara. Ada kehidupan sesudah kehidupan, saudara. Tetapi hanya ketika kita hidup dan mati di dalam Tuhan, surga akan menjadi bagian kita, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti bahwa, saudara, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, lalu kita tidak akan mengalami masalah, kita tidak akan mengalami tantangan. Tidak, saudara. Kita tetap akan mengalami tantangan, kita tetap akan mengalami masalah. Tetapi satu hal yang luar biasa, Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Itulah kelebihan kita, saudara, dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Itulah yang menjadi kelebihan orang percaya, anak-anak Tuhan. Masalah boleh terjadi, tantangan boleh terjadi, masalah bisa datang dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu perkara, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, maka akan ada penghiburan, akan ada kekuatan yang Tuhan beri bagi saya dan bagi saudara. Jangan pernah mengundurkan diri dari Tuhan. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 bagian yang terakhir, firman Allah berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, menjadi satu perenungan bagi saya dan saudara. Apakah kita mau meninggalkan Tuhan? Apakah kita mau lari dari hadapan Tuhan? Mengundurkan diri dari Tuhan? Firman Allah dengan jelas berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam Tuhan ada pertolongan, ada kekuatan, dan ada jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu akan berkarya di dalam setiap kehidupan kita dan menjadi kekuatan bagi kehidupan saya dan bagi kehidupan saudara. Semakin meneguhkan setiap iman kita di hari-hari ini yang penuh dengan kesulitan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Haleluya. Terima kasih. Kita sama-sama pada pagi hari ini sudah dengar firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua, baik
jemaat GPDI Narwastu yang ada di rumah, bahkan kita yang ada pada pagi hari ini. Wah, kita telah diberkati lewat hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami penuh ucapan syukur dan terima kasih kepadamu, karena sesungguhnya Allah kami Allah yang terlalu baik dan sangat baik. Engkau boleh berikan kesempatan kami dalam kami beribadah kepadamu, sekalipun jemaat Tuhan GPD Narwastu telah beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan seberapa banyak kami yang ada Tuhan, sama-sama kami telah diberkati oleh Engkau. Pelayan-pelayan Tuhan, baik singer, musik, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati. Pakai terus Tuhan kami semua pada hari-hari yang terakhir ini, boleh menjadi alat yang berguna, hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau tolong Tuhan sepanjang minggu yang akan depan ini Tuhan. Engkau akan tolong jaga lindungi, bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah dari segala virus-virus yang merajalela pada hari-hari ini. Bungkus tutup kami semua dengan kuasa darah-Mu, baik orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan sekalipun anak yang terkecil. Sama-sama Engkau jaga lindungi Tuhan. Jauhkanlah Tuhan dari segala virus-virus yang jahat yang menakutkan pada hari-hari ini. Kami percaya perlindungan daripada Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami semua. Makasih Tuhan, sekali lagi memberkati jemaat Tuhan, segala usaha mata pencarian mereka, besar kecil sama-sama Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami tetap serahkan pekerjaan Tuhan GPD Narwastu di dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu akan menolong dan campur tangan, sehingga Tuhan pekerjaan Tuhan yang ada di Narwastu Bima ini boleh berjalan dengan lancar, maju. Nama Tuhan saja dapat dipuji dan dimuliakan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Dan kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.